Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Training Center Syauqi. Video kali ini membahas tentang paralel generator, tapi bukan untuk prinsip kerjanya, melainkan untuk pertanyaan bagaimana dua generator dengan spesifikasi yang sama itu ampernya bisa berbeda atau pembebanannya bisa berbeda. Kita akan simulasikan. Simulator ini ada di website yang linknya ada di deskripsi. Nanti teman-teman bisa buka dan simulasikan sendiri. Disclaimer, ini bukan buatan saya, sudah ada di website dari GeoGebra di sini. Jadi di sini ada dua gambar untuk generator 1 sudah on dan sudah mencatu busbar. Generator berikutnya di sini masih belum on atau masih mati dan pastinya belum mencatu busbar atau bebannya. Kita nyalakan dulu generator yang ketika pertama kali menyala adalah 333 volt 40 Hz atau 1200 rpm. Kita naikkan dulu speed governornya. Jangan diprotes ya, kenapa tidak 50 Hz, kenapa tidak 380 volt. Nah, karena ini yang bikin bukan saya, sudah ada di website, kita tinggal pakai saja. Voltage kita naikkan, turunkan harusnya. Turunkan sampai 440. Jadi tegangan nominalnya di sini adalah 440 ya. Bukan 380 seperti di sistem kelistrikan kita. Oke, ini sudah hampir sama antara frekuensi dan tegangan. Apakah langsung di-connect? Tidak, nanti bisa ngetrip ya. Kita pakai yang namanya sinkroskop dulu. Ini alat untuk membantu mengetahui kapan kita harus memasukkan generator 2 ke busbar. Biasanya kalau pakai sinkroskop seperti ini, ketika jarumnya di angka jam 11, maka kita bisa close untuk circuit breakernya seperti ini. Nah, penjelasannya nanti ada di video yang lainnya. Jadi di sini sudah terpantau di mana di busbar itu pembebanannya adalah atau beban yang ditanggung 400 kW dan 150 kV dengan power factor 0,93, ampernya 559. Ini sudah ada di sini, ini juga bisa diatur pembebanannya, tapi nggak akan saya atur. Harusnya di sini kalau 400 kW di busbar, maka generator 1 harusnya 200, generator 2 harusnya juga 200. Tapi ternyata di sini kilowattnya beda, kavarnya beda, ampernya juga berbeda. Hal ini disebabkan karena sesaat sebelum generator itu masuk ke busbar, pengaturan untuk volume bahan bakar, contoh ini di genset ya, speed governornya, itu bahan bakarnya lebih sedikit pastinya daripada 441 pada generator yang sudah berbeban. Saya ulangi, generator tidak berbeban atau tanpa beban dengan generator berbeban, meskipun sama nilai 440-nya, untuk suplai dari bahan bakarnya adalah berbeda. Analoginya sama seperti kalau saya dengan teman saya, badannya sama, jalan kaki, arahnya sama, kecepatannya sama, 6 km per jam katakanlah. Tapi saya tidak membawa beban, teman saya membawa beban, misalkan sambil menggendong semen 50 kg. Pastinya tenaga yang kami keluarkan berbeda, lebih besar teman saya karena harus ada beban. Begitupun dengan genset, sama-sama running dengan kecepatan yang sama, voltase sama, tapi kalau satunya itu berbeban, pastinya bahan bakar yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tadi atau tegangan dan frekuensi yang sama pasti akan lebih banyak bahan bakar yang dibutuhkan. Yang tidak berbeban pastinya lebih sedikit. Jadi kenapa ketika dia bersatu KW-nya tidak seimbang? Karena ini tegangannya, bukan tegangan, tapi tenaganya, energi yang dikeluarkan dia lebih besar.
supply-nya di speed governor. Supaya seimbang bagaimana? Ya kita atur speed governornya. Misal, di sini saya atur bisa dengan mengurangi generator 1 seperti ini atau menambah generator 2. Bisa seperti ini. Kita atur sampai angkanya itu seimbang. 200 200. Terlalu besar, ini dikurangi dulu. Agak sulit ya. Tambah 200, ini ditambah dikit. Pas 200 kW, 200 kW. Ini sama. Namun di sini covernya sangat jauh perbedaannya. 150 ditanggung sendiri oleh generator 1. Sementara generator 2 0 kV. Nah, di situ belum terjadi yang namanya keseimbangan pembagian beban. Kita bisa lihat ampernya juga masih berbeda jauh. 328 dengan 263. Seperti itu. Nah, efeknya selain pembagian ampere yang tidak seimbang, di situ pada generator 1 dan generator 2 akan ada perbedaan, yaitu perbedaan pada power faktornya. Di sini tidak ada, kita hitung sendiri, ada KW, ada kVAR. Kita pakai ini, KW-nya 200, kVAR-nya yang ini 150, yang ini ada 0. Bisa terhitung nggak ini? Nah, seperti ini jadinya. Jadi kalau misalkan KW-nya ini 200, terus kemudian di sini kVAR-nya seperti ini, kVA-nya beda. Generator 1 kVA-nya 250, generator 2 kVA-nya 200. Jadi pas sama KW-nya. Nah, generator 2 power faktornya 1. Paling ideal, paling bagus. Tapi untuk generator 1 power faktornya 0,8. Sedangkan di busbar kita bisa lihat di situ power faktornya adalah 0,94. Tiga-tiganya berbeda nilai power faktor. Nah, di situ bagaimana supaya bisa seimbang? Memang pengaruhnya kalau tidak seimbang apa? Ya ini pembagian arusnya nggak merata. Dan di situ efisiensinya akan turun. Misal di sini 561 ampere, di sini 328 dan 263. Kalau ini kita tambahkan, harusnya kan 561 atau arus yang ada di busbar itu adalah arus yang ada di gen 1 tambah gen 2. Nah, kita buktikan 328 tambah 263 itu berapa? Ini pinjam sebentar. Angkanya berapa tadi ya? Sorry. 328 263. 328 263. Nah, di sini kita jumlahkan nilainya berapa? 591. Sedangkan di sini tadi 561. Kalau berbicara efisiensi berarti 561 dibagi 591 dikali persen. Nah, otomatis bukan 100%. Jauh dari 100%. Seperti itu. Jadi ada energi yang nanti terbuang kalau misalkan di sini tidak seimbang. Oke, kemudian kita coba untuk seimbangkan dengan cara sama seperti tadi. Kita bisa turunkan yang tinggi, kita naikkan yang rendah. Turunkan yang tinggi, naikkan yang rendah sampai angka 75 kVAR. Turunkan rendah, naikkan yang tinggi. Turunkan yang rendah, naikkan yang tinggi. Sambil diperhatikan voltasenya jangan sampai over atau under ya. Seperti itu. 7871 udah hampir satu lagi. Sebenarnya sih hampir udah cocok nih. Tapi sorry, ini harusnya diturunin. Pas 75 tapi tegangannya agak turun ya. Dikit. Pas 440, 60, 275 ini sama. Tapi ampernya di sini memang agak berbeda ya, karena memang kalkulatornya di simulator ini yang mungkin jadi alasannya.
RPM-nya 1799, hampir 1800. Kita misal salah, sorry. Bukan ini yang diatur 75. Naikin dikit. Ini sorry kurang. Nah, ini sudah lebih wajar nih ya. Nah, kalau seimbang di sini 200 dan 75-nya seimbang, maka arusnya 280 dan 281. Ketika ditambahkan sama dengan 561. Efisiensinya memang tidak bisa 100% karena memang tidak bisa ideal untuk mesin di dunia ini. Tapi lebih baik daripada yang tadi 561 dibanding 591. Kalau yang ini cuma 560, 561. Itu. Selain cover tidak seimbang, misalkan kilowattnya itu tidak seimbang juga sama, bisa mengakibatkan arusnya tidak seimbang dan efisiensinya jadi turun. Itu saja untuk hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih untuk kesempatannya dan berikan komentar untuk pertanyaan atau koreksi yang diperlukan. Akhir kata, selamat berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.